Buat yang di Surabaya, kalau pengen nonton show gue 5 Sama, silakan bisa datang ke Ciputra Hall tanggal 8 Februari 2025. Tapi beli tiketnya dulu di motikdong.com. Ada 2 kelas, ada Platinum sama Gold. Platinum harganya 300, Gold harganya 200. Cepetan sebelum kehabisan. Hai teman-teman semuanya, jangan lupa untuk membeli tiket Kontras Special Show yang tour dari bulan Oktober sampai Februari 2025. Bisa beli tiketnya di abdurarsyad.com. Udah? Oke, kembali lagi di Ngabdur, ngobrol bareng Abdur, pelopor acara orang di channel orang bersama saya Abdur Arsyad dan juga Sing Abdel Ahrian. Meriah. Setnya ganti. Karena ini sebenarnya mau wawancara. Iya, Abdul datang kecepatan. Karena begini, waktu kita janjian kan, waktu itu kan Bang Rahman sempat tanya, ini tanggal berapa? 13 ya? Iya. Tanggal berapa? 13.0. Enggak, itu bukan jam. 4644. Laser. Pembuluh darah dilancarkan. Emang ada ngaruhnya? Ya, kan lagi dicoba. Aku laser namanya. Ya. Oke, langsung. Udah. Jangan dibahas dulu yang ini ya, silakan. Ya, Kemarin sih gue tidur lelap, Lur. Kemarin udah pakai sekali. Ya. Biasanya kan gue 2-3 kali lah. Minimal 3 kali lah gue bangun dalam satu tidur ini, tidur malam. Mulai dari jam 1 atau jam 1 lah tidur. Ya. Sampai bangun itu 3 kali lah bangun. Kemarin sekali. Itu namanya Atomic Habits. Ah? Namanya tuh Atomic Habits. Jadi maksudnya kebiasaan-kebiasaan yang kecil kita ada ganjaran tertunda istilahnya. Bukan ganjaran langsung, ganjaran tertunda. Jadi mungkin dari Cing Abdel pakai ini tidur lebih lelap segala macam. Efeknya tuh mungkin sekarang tidur lebih lelap, tapi efek lebih bagusnya ganjaran yang lebih besarnya lagi itu ketika mungkin 1-2 tahun ke depan Cing Abdel jadi lebih sehat. Iya, Mungkin. Gitu. Itu namanya Atomic Habits. Jadi dari yang kecil-kecil mungkin tidak kita ngerasa kayak misalnya sehari kita push up 2 kali aja, 2 kali sat udah gitu. Mungkin kayak lihat di cermin nggak ada perubahan apa-apa, 1 bulan 2 bulan nggak ada apa-apa, tapi 3 tahun kemudian tiba-tiba udah six pack aja gitu. Oh, ya. Atomic Habits. Oke. Istiqomah. Ya mudah-mudahan dah ya. Oke, ini kenapa setnya begini? Nah, Cing Abdel lagi. Bang Rahman tanya, tanggal 13 kosong nggak? Oke. Nah, saya tahu tanggal 13 itu ada YouTube Transjakarta saya. Oke. Karena barter dengan yang saya bilang. Oke. Oh, Cing Abdel kalau ke halte-halte Transjakarta ada kontras di situ. Iya. Ada iklan kontras itu. Barter dengan itu, saya hadir di YouTube Transjakarta. Oke. Simbiosis mutualisme. Benar. Tapi saya nggak tahu jam berapa. Makanya waktu itu saya cece di grup Cece Dimas. Dim, aman nggak kita? Gitu. Kata Dimas, aman. Oh, berarti Dimas sudah tahu jadwalnya. Berarti jadwal pagi banget, Cing. Saya, jam 9 disuruh, jam 10 on cam. Saya jam 7:30 apa udah dari rumah. Sampai ke HI, Bundaran HI, kita foto, kita syuting di sebelakang saya patung Selamat Datang tuh, yang selama ini orang pakai foto-foto. Saya baru pertama kali ke situ. Dan memang ternyata cakep sih. Ya. Peninggalan siapa sih itu? Gubernur siapa? Gubernur yang membuat Jakarta sebagai kota kolaborasi. Siapa tuh? Tapi tentu itu bukan kerja beliau sendiri ya. Itu seluruh kerja keras elemen yang ada. Iya. Ya, Oke, itu adalah kerja Pemprov DKI. Oke. Bukan hanya gubernur seorang mah bisa apa dia? Iya. Oke. Ya. Syuting dah tuh. Syuting. Oke. Nah, syuting ternyata jam 12 sudah beres. Oke. Bahkan sebelum tadi 11 belum duhur 11.28 apa ya? Iya. Udah beres. Terus saya mikir kayak aduh, saya ngapain ya ini ya? Karena ngabdur malam. Berbaurnya dulu dong, lo kasih tahu. Sorry. Jadwal hari ini di sini deh. Ya, jadwal hari ini ya. Jadwal hari ini itu. Di sini. Kan ngabdur udah bilang malam, kan? Nah, kan saya sudah bilang ke Bar,
kita biar nggak capek, berbaur ngikut ngabdur aja. Sebelum atau sesudah ngabdur, itu kita berbaur. Oke. Nah, kemudian berbaur buat teman-teman yang mungkin siapa tahu saya belum upload, namanya itu berbincang bersama Bari dan Abdur. Oke. Itu adalah konten yang keren banget ya teman-teman ya. Udah jadi. Insya Allah mudah-mudahan. Ininya bumper segala macam. Bumper udah jadi. Eh, Oh enggak, saya pikir ketukar lagi. Berbaur lagi. eh. Nah, berbaur akhirnya ngambil sebelum ngabdur. Nah, saya tanya, sebelum ngabdur, studio ini dipakai nggak? Ternyata ada dipakai Wawan Canda sampai jam 4. Iya. Akhirnya saya bilang, oke Bar, kita jam 4 deh. Oke. Kita usahakan 2 episode, satu episode 30-40 menit cukup Iya. lah. Dapat 2 episode mungkin Iya. sebelum ngabdur malam jam 7. Oke katanya. Oke, jadi di pikiran saya adalah studio ini ada Wawan Canda nih, entah dari pagi, entah dari siang, pokoknya sampai jam 4 sore. Jadi saya habis setengah 12 sudah di situ. Terus saya mikir kayak saya lapar. Saya mau kemana setengah 12 siang ya? Ah, udahlah, ke Cing Abril aja. Mungkin Cing Abril lagi wawancara, nggak apa-apa deh. Saya numpang makan, habis makan saya tidur. Udah tuh, udah ke plan tuh di kepala saya tuh. Naiklah saya Transjakarta lagi 9D turun di Pasar Minggu. Jalan ke sini. Saya lihat sepatu nggak banyak. Saya bilang nggak ada tanda-tanda ada orang wawancara ini mah. Parkiran nggak ada tambahan mobil, nggak ada tambahan motor. Naik ke sini, ternyata Cing Abdul lagi main komputer di situ. Iya. Nggak ada syutingan. Ya emang belum. Emang belum jam 3 baru Wawan Canda. Nah, di pikiran saya kan dari siang Wawan Canda sampai jam 4. Kayak di grup ada deh. Jam 3 sampai jam 4 Wawan Canda ada. Ada Dur. Lo kagak lihat. Nah, set ini udah set Wawan Canda. Oke. Nah, kemudian karena saya sudah habis makan juga di rumahnya Cing Abdel seperti rencana saya tadi, teman-teman. Lalu kemudian akhirnya ngapain ya? Kita ngabdur aja, ayo. Nah, cuman kan gak enak kalau ini diubah jadi ngabdur lagi ya. Ini udahlah. Tempat duduknya tempat duduk Wawan Canda. Begitu teman-teman ceritanya. Ceritanya kenapa setnya jadi begini? Iya, jadi abis ini Cing Abdel ada Wawan Canda dulu. Abis itu baru kita ke set berbaur. Iya. Habis Gitu. berbaur baru ngabdur. Ngabdur lagi. Kalau Iya. misalkan ini nggak dapat 2 episode. Nggak dapet lah Dur. Nggak dapat lah ya. Berapa sih ini? Oh 40 menit. 14-15. 40 menit. Oh, dia hitung mundur itu. Itu mundur ya. Iya. Berarti pakai 1 jam. 1 jam. Berarti tadi udah dari 60 menit ya? Iya, dari 60 Udah. menit. Baru 10. Hah? Baru 7. Kan Hah? pakai sebelum on cam. Oh ya, kita udah 7 menit. Iya. Baru. Oh, berarti kalau itu habis, tandanya jam. sudah mau 1 jam. Mau lah. 1 jam. Iya. iya. Oke. Nah, begitu. Jadi kita ngabdur. Ngabdur lah. Tadi lo ke Transjakarta naik Transjakarta, KRL. naik KRL terus ke sana. Pakai motor dulu. Citayam, naik KRL, turun Gondang Dia saya naik 1H ke Tamrin. Habis itu naik koridor 1 ke HI. Ke HI. Padahal lo kendaraan lagi banyak banget lo, Dur. Transjakarta. Semua Transjakarta itu punya saya, Mikrotrans Iya. punya saya. Yang di rumah tuh banyak banget, muat kok ini lo, Dur. Garasi lo, Dur. Alhamdulillah muat. Hah? Muat kan dari dulu juga memang mobil 2. Muat. Motor? Motor nambah 1. Tapi kan Vespa juga lagi di itu. Jadi masuk 1, keluar 1. Vespa lagi di restorasi kan. Jadi cukup. Iya. Masih cukup. Mobil 2. Mobil 2. Kata Mamat lo setiap habis donasi selalu ada waktu ACT rumah. Terus donasi apa lagi tuh Alphard. Ya. Ini donasi lagi Mazda. Ya. Cing Abdel gak usah ikut-ikutan nih. Cing Enggak. Abdel tahu loh susahnya saya bikin rumah. Orang saya utang sama Anda kok. Gimana? Gimana kok bisa ikut-ikut narasinya Mamat? Kalau saya korupsi mah ngapain saya utang-utang sama orang? Iya, siapa tahu buat pengalihan atau pas ini. Enggak kok.
Enggak, dia pinjam sama gue bener gitu. Siapa tahu buat udah di set namanya. Orang saya pinjam balikin nyaurnya aja susah setengah mati. Ya kali saya korupsi. Ya, Jadi ya. itu mereka tuh emang. Jadi mereka itu Padahal lo di sini waktu ngabdur udah ada tuh Mazda. Iya. Udah ada di Betul. sini, udah bawa di sini. Betul. Kita mau bahas, jangan kata lo. betul karena begini. Nah, Cing Abdul jadi saksi juga tuh. Apa tuh? Itu Kok mobil jadi saksi? artinya sudah cukup lama sebenarnya kan. Iya, Sudah ya adalah kali 1 bulan. iya, Saya sudah pakai betul. termasuk ke ngabdur. Iya. Nah, lalu kemudian Mamat hubungin saya. Jadi Mamat hubungin saya untuk jadi donasi lewat Tobi itu saya dapatnya dari Mamat. Oke. Jadi ada Masjid Nurul Asri. Ya teman-teman kalau mau donasi boleh ke Masjid Nurul Asri. Instagramnya, pokoknya teman-teman cek Instagram saya ada collab tuh sama Masjid Nurul Asri. Nah itu. Nah Masjid Nurul Asri itu penggalangan dana juga untuk di Lewotobi. Lalu penggalangan dananya intinya mereka sudah 3 bulan apa relawannya di sana itu. Ya. Nah lalu kemudian mau penyaluran untuk kesekian kalinya lah penyaluran. Nah karena sekarang itu mereka itu pengen maksudnya bareng dengan sukarelawan dan apa segala macam kan. Nah, masyarakat itu butuh hunian sementara, butuh juga sekolah darurat segala macam. Nah, itu biayanya tidak sedikit tentunya. Karena kalau ngandalin Pemda uangnya terbatas kan. Ya. Nah, akhirnya kita butuh untuk informasi atau apa yang lebih gede lagi. Ya. Akhirnya dia hubungin Mamat untuk bantu menyalurkan biar beritanya naik lagi karena orang sudah mulai lupa nih sama Lewotobi. Mamat hubungin saya, jadi saya tahunya tuh dari Mamat. Saya bilang, oke Mamat, Desember tapi saya tidak bisa, agak full nih karena saya ke Purwokerto sudah janji juga apa. Saya baru bisa Mamat ada sunat, saya baru bisa 3 Januari deh. Kata Mamat, oke. Nanti kita berdua ya, kata Mamat. Oke. Hamin seminggu waktu kami beli tiket, nama Mamat tidak ada. Kenapa? Ya, saya kaget. Saya tanya Dimas, Dim, itu tuh yang ngajak saya Mamat. Kenapa dia tidak ada? Nggak tahu bang, ini tiketnya nggak ada namanya Bang Mamat. Saya tanya dia, ternyata dia nggak jadi ikut. Karena? Tidak tahu karena apa. Masa nggak alasan kalau tanya kenapa kalau nggak jadi ikut? Lo yang ngajak gitu. Dia ambil job lah pasti. Jadi untuk hal-hal kemanusiaan tuh dia memang kurang. Oh, agak kurang. Agak kurang dia. Dia tuh yang duit-duit aja, yang ekonomi aja. Segala hal di dunia ini dihitung dengan kekayaan Mamat itu. Susah. Ya mungkin hasilnya dia akan salurkan juga, Dur. Kita nggak tahu. Disalurkan ke yayasan Gunshopnya dia itu. Mana ada ya saya Jadi intinya Mamat tidak jadi. Akhirnya saya bilang, lah daripada kalau apa, maksudnya kita kan dapat 2 tiket jatah 2. Ya sudah Dim, kau aja ganti Mamat, kita berdua. Oh, bisa diganti. Karena Mamat belum dibeli, jadi awal tuh nama Mamat nggak ada. Nah sedangkan kan harusnya saya sama Mamat. Hanya keluar 1 tiket. Iya. Oke. Akhirnya saya ganti. Dimas, lu deh. Lu kan belum pernah ke Larantuka, belum pernah lihat Lewotobi, biar gua tunjukin. Gua tunjukin. Itu apa sih ya? Nggak ngerti. Hunian di Hook ya. Itu awal. Rumah udah jadi, siang-siang huni. Posisi Hook. Itu tuh awal mulanya memang tentang rumah ya. Dia emang marketing rumah. Si Giri Asri itu marketing rumah. Oh, marketing rumah. Gua tunjukin itu. Rumah udah jadi yang siap huni. Kali ini Dia cita-cita sendiri lagu itu. Iya. Nada-nada sendiri ya, bagus juga. Kreatif juga dia ya. Terkenal jadinya. Sana Nah, udah. kesanalah saya ke Lewotobi. Sebelum tanggal 3 Januari. Sebelum kami libur Nataru, ada syuting Tikum. Oke. Yang saya itu sudah panasin motor, Cing. Ini Cing Abdul boleh tanya ke Cindy, demi Allah ini.
Saya sudah panasin motor. Saya sudah berangkat dengan motor. Panasin apa berangkat? Saya panasin, dari sore saya panasin. Habis sholat maghrib saya berangkat dengan motor. Baru sampai Pitara. Hujan deras, Cing. Putar balik lah saya. Putar balik, udah basah ini celana saya. Kalau ini jaket. Jauh gak sih Pitara sama itu? Sama rumah lo? Masih dekat. Pitara tuh mau dekat rumah Melon lah. Iya. Ya situlah. 15 meter. Enggak lah, 10 menit. Masih 10 menit lah dari rumah lah Pitara mah. Hujan deras, saya putar balik lagi saya ke rumah. Terus saya mikir kayak, ya Allah, hujan lagi. Gimana ya? Terus kata Cindy, udah pakai ini aja. Mobil. Pakai mobil aja lah, mau gimana lagi? Saya bilang, iya sih, saya kalau pakai jas hujan, sepatu saya yang basah. Ya sudah deh, pakai mobil. Akhirnya bawalah mobil Mazda ini. Pintu 2 itu. Ya. Sport itu. RX-8 itu. Ya. RX-7 RX-8? RX-8, mesin rotari. Oke, rotari anjay. Ya. Udah gadget. Sampai situ heboh lah. Ini Mamat Al-Katiri, Ari Kriting dan Pras. Mereka video-videoin. Awalnya mereka mau langsung upload. Kata Mamat, jangan. Dia abis ini mau ke Lewotobi. Tunggu aja dia pulang Lewotobi, baru kita upload. Jadi diambil sebelum lo ke Lewotobi itu? Betul. Itu video yang Ari Kriting upload itu mereka sudah ambil sebelum saya ke Lewotobi. Tapi dinarasikan pulang dari Lewotobi? Betul. Itu. 2 dajjal itu. Persekongkolan. Dan pada waktu itu kan saya memang kan kayak sama kayak Cing Abdel waktu Cing Abdel mau bahas, saya bilang jangan dulu. Karena sebenarnya kan saya itu memang waktu pergi ke Lewotobi itu sekalian saya mau kasih surprise orang rumah kan. Iya. Orang rumah itu tidak tahu kalau saya pulang. Lalu kemudian mobil Brio itu sudah ada di Momere. Saya sudah kirim duluan pakai kapal ke bibi saya di Momere, saya taruh di situ. Jadi abis dari Lewotobi saya ke Momere, ambil mobil itu, bawa ke rumah. Lamakera? Bawa ke Larantuka. Nah, bawa ke Larantuka jadi surprise. Ya, emang dekat mau mere sama Larantuka? Jalan-jalan santai 3,5 jam lah. Oke. Jalan santai 3,5 jam. Nah itu, saya bawalah itu. Jadi maksud saya, jangan dikasih tahu dulu kalau saya ada beli mobil lain lagi. Ntar ketahuan. Yeah. Brionya mana gitu. Jadi begitu, jadi akhirnya saya bawa ke rumah buat membahagiakan orang tua saya gitu. Gitu. Masih ada Brio di sana? Masih ada. Siapa yang pakai kalau gitu? Kakak saya. Jadi kakak saya begitu. Jadi Abdur ada satu mobil, dapat satu mobil yang di rumah dikeluarin sama dia. Ya. Kayak baju aja. Tapi Abdur levelnya udah mobil. Kalau kan ada orang yang, gue sih sekarang prinsip gue kalau gue beli baju satu, keluar satu yang di lemari. Nah kalau Abdur mobil. Kan Cing Abdel, saya belajar mah dari Cing Abdel. Saya tuh role model saya Cing Abdel. Apa lu belajar? Cing Abdel bikin rumah 3 lantai, saya bikin 3 lantai juga. Maksudnya role model saya. Ya. Cing Abdel, Mbak Mar, saya juga minta yang dari channel Mbak Mar juga. Oh iya. Iya. Masih gak sekarang? Role model saya Cing Abdel. Cing Abdel jual mobil, beli mobil. Maksudnya keluar satu, masuk satu. Saya juga. Cuman Cing Abdel mainannya baru, saya mainannya bekas. Emang beda level aja kita. Tapi sama role model saya. Cing Abdel bikin acara orang di channel orang, saya juga bikin acara orang di channel orang. Role model emang Cing Abdel, role model saya. Cuman saya belum ketemu aja kreatif botak. Cing Abdel udah ada kreatif botak, saya belum ada kreatif botak belum. Iya. Sebentar lagi kan aktif lagi YouTube-nya. Jadi di subscribe dulu YouTube Abdur, sama YouTube ini dong di subscribe. Ya, biar 1 juta. Biar 1 juta. Resolusi 2025. 2025 di subscribe dulu
apa namanya YouTube kita ini. Saya ada subscriber saya ada 200.000. Nah 200.000 subscriber saya kalau nge-subscribe si Abdel jadi tuh 1 juta. Ntar di berbaur ya lo ngomong ya. Ya. Baru lo ngomong dulu. Di subscribe dulu dah. Nah Channel Sing Abdel. kalau subscriber gue subscribe lo juga, 1 jutanya bareng kita. Bener gak? Teman-teman yang subscribe Abdel Universe, Abdel Ahrian, subscribe juga Abdul Arsyad. Bisa 1 juta bareng. 1 jutanya bareng itu. Iya kan? Bener gak sih? Bener ya? Bener ya? Kalau semuanya, iya. perhitungannya gitu kalau kan? Kalau nggak ada yang beri irisan. Iya. Kalau ada yang beri irisan kan enggak. Iya, ya paling nggak ada penambahan signifikan lah. Ya. Harusnya ada penambahan signifikan. Betul. Ya, jadi yang channel Abdul Arsyad yang sudah subscribe Abdel Ahrian. Tapi kan ini lagi nontonnya di Abdul Ahrian. Ntar lo promonya pas lagi berbaur. Iya, ntar saya promonya berbaur. Nah, sekarang ini subscriber Abdul Ahrian, subscribe lah Abdul Arsyad. Betul. Gitu. Jadi kemungkinan bisa berbarengan 1 jutanya Ya. di tahun ini. Nah, saya jadi pikir-pikir juga apa. Saya bikin konten ya, si RX8 ini gitu. Bikinin kontenin. Iya, jadi begini, konten maksud saya itu bukan konten untuk flexing teman-teman, bukan. Tapi maksud saya tuh banyak sekali baca review orang-orang. Mereka tuh banyak orang komentar, bukan review tapi ya review ada, tapi banyak yang komentar katanya mesin rotary itu susah dirawat, belanjanya banyak, segala macam. Nah, saya tuh pengen bikin journey-nya gitu. Journey, maksudnya orang awam tidak ngerti mesin, kemudian berkenalan dengan mesin rotary. Karena kalau saya pribadi, saya tuh kan lumayan lah kalau ngerawat, maksudnya sering ngerawat kendaraan. Ya Vespa zaman kuliah dulu, sekarang Kawasaki Vintage, maksudnya ya motor tapi jadul-jadul. Menurut saya tuh merawat mesin, maksudnya merawat kendaraan itu tidak perlu sampai kita tahu mesin. Yang penting kita tahu mekanik yang benar aja. Kita punya kenalan mekanik aja, itu sudah amat sangat membantu. Terus kerjaannya adalah rajin ke bengkel. Periksa. Iya, rajin periksa. Cek ya. Rajin cek gitu. Sama kayak ngerawat Vespa. Vespa itu kan kata orang, Vespa tuh gampang mogok ini. Enggak, saya pakai Vespa itu ya sampai kemarin ke Purwokerto, iya dia mati-mati, tapi mati-mati saya tunggu dikit, saya starter lagi, hidup lagi gitu. Artinya tidak mogok yang bermasalah aneh-aneh. Karena apa? Karena saya sering rawat, sering ngecek gitu. Jadi sebenarnya tuh, nah itu mindset itu saya masih terapkan di si rotary ini. Saya pikir kayak, oke, mesin rotary memang jarang, orang rata-rata mesin piston kan. Tapi menurut saya harusnya bisa. Orang yang mengerjakan rotary di Indonesia ada. Jadi harusnya kalau kita rajin-rajin ngecek, rajin-rajin ini harusnya sih aman-aman aja. Nah lo mekaniknya udah nemu? Sudah. Yang itu? Inspeksi itu? Orang inspeksi? Enggak, orang inspeksi beliau nggak bisa. Enggak ya, maksudnya dari circle itu nemunya, enggak? Tidak, ada. Sudah kenalan saya dari lama. Oke. Jadi kenalan saya dari saya ngerawat Brio adalah abang satu di akrab lah kami. Lumayan lah. Di Sawangan. Beliau di Sawangan. Sebenarnya sebelum saya beli mobil tuh karena saya kan punya pegangan mekanik nih. Sebelum saya beli mobil, karena saya beli mobil bekas, selain saya pakai inspektor independen, saya konsultasi juga dengan beliau. Bang, saya mau ambil mobil ini, abang bisa pegang nggak? Jadi saya tanya dulu. Kalau dia bilang bisa, oke gas. Tapi kalau dia bilang, wah agak susah nih bang. Oke rem. Oke rem. Gitu. Karena kan kita kendaraan ya, gas rem. Gas rem. Bukan kita mau ngomong yang lain ya. Oke gas yang lain, bukan. Ini karena kendaraan aja. Kendaraan aja. Ini manual apa ini? Matic. Matic. Oh, Matic ya.
sebenarnya lebih enak yang manual kalau RX-8. Teman-teman kalau misalkan mau beli RX-8, teman-teman beli yang manual. Karena dia mesin rotary, napasnya panjang kan. Memang mobil balap, jadi kalau manual itu dia bisa bisa RPM tinggi baru kita ganti persneling gitu. Tapi kalau Matic ya dia ngikut aja. Ngikut gitu. aja ya. Nah, abang itu saya tanya, bang, saya mau ambil RX-8 mesin rotary gini, abang bisa nggak? Insya Allah bisa, bang. Oh, oke. Dia juga udah lihat nih. Belum, karena saya ke bolak-balik show, kemudian Purwokerto ini. Nah, rencana ini saya sudah di sini, nah baru ini saya mau ini. Tapi saya sudah semenjak inspeksi itu, inspektor apa segala macam di scan ketemu ini ada namanya. Di scan apa maksudnya? Mobil kan sekarang di scan kan, Cing. Oh, mobilnya di scan ya. Iya, mobil scan. Apa namanya? DTC. Kok DTC namanya? DETOS, Diagnostic Transmission Trade Collision, Commission, Degenerative Transmission Composer, Diagnosis, Transmission, Technical Diagnosis, Technical Diagnosis Computing. Trouble Code. DTC-nya. Diagnosis Trouble Code. Code itu? Kode. Oh, code, iya. Jadi kalau kita nge-scan sekarang itu kan mobil-mobil sekarang canggih-canggih ya. Yang masih tahun 2000-an ini udah pakai scan semua kan, nggak pakai jang kotak. Iya. Nah, di scan ketahuan errornya DTC-nya apa aja gitu-gitu. Lo udah? Ya, jadi waktu inspektor udah kayak gitu tuh udah ketahuan apa error-errornya, itu saya hubungin abangnya, bang ini. Oh iya itu katalis oksigennya, katalis udaranya. Jadi karena sejarahnya mobil ini, orang sebelumnya tangan pertamanya itu dia pakai knalpot racing. Begitu dia jual, dia ganti lagi ke knalpot normal, knalpot standarnya. Katalis oksigennya, ya pokoknya sensor oksigennya itu jadi harus dikalibrasi ulang. Emang dia butuh oksigen juga ya untuk pembakaran? Iya kayaknya ya, saya juga nggak paham sih. Nggak pakai bensin, pakai oksigen jadinya. Nggak pakai bensin lah, api menyala aja butuh udara lah. Kan oksigen yang bikin Kan, nyala. Iya kan udara Berarti, yang penting asal dia masukin ada oksigennya itu. Berarti bensin nggak perlu, masukin aja tabung oksigen. Bisa nggak tuh ya? Nggak bisa, pemicu ininya mungkin suatu saat kali ya. Tapi yang jelas api dia butuh oksigen buat dia menyala. Untuk nyala ya. Makanya di piston itu ada kan, ketika dia begini udara masuk. Dikompres begini, kebakar meledak dia, boom, piston keputar. Meledak, piston keputar. Meledak, piston keputar. Ya. Nah, sama rotari juga begitu, dia segitiga, muter, ada bagian udara masuk, ada bagian dia kompresi, meledak di sana, kebakar gitu-gitu terus. Muter. Jadi ini nggak pakai piston, yang gitu-gitu tuh nggak Ya, pakai. piston kan begini, rotari itu muter, rotor dia. Mesin Wankel. Apa namanya? Mesin Wankel namanya. Anjay. Karena penemunya siapa Wankel gitu. Orang Jerman kalau nggak salah. Mesin Wankel. Rotary Club. Ya, orang biasa bilang mesin Wankel, itu mesin rotari. Nah, itu nanti insya Allah beliau datang untuk melihat. Nah, itu akan lo kontenin. Nggak, maksudnya kalau gue mau review juga mau review nih mobil yang baru. yang belum nggak usah, itu orang tinggal colok-colok doang. Mobil tinggal colok doang, apaan sih yang perlu direview? Apa yang butuh di maintenance? Orang tinggal colok beres. Enggak, di konten nge-review nih mobil ini gitu-gitu. Gue mau. Boleh juga. Kalau saya itu lebih kepada biar orang tuh apapun kendaraan yang teman-teman mau beli, nggak usah takut menurut saya, karena bukan harus kita yang, kalau semua orang harus ngerti mesin, siapa yang bisa bawa mobil gitu. Siapa yang bisa bawa motor? Intinya adalah teman-teman rajin aja ngecek gitu. Periksa ya. Rajin periksa, rajin ngerawat aja. Oli segala Rajin macam. ganti oli, rajin ini, gitu aja sebenarnya. Servis rutin. Iya. Lo semua kendaraan lo tuh servis rutin? Rutin semuanya. Sesuai
Kan ada yang waktu, ada yang kilometer ya. Waktu dan kilometer kan. Jadi kalau mana yang duluan sampai? Yang duluan, iya. Iya. Vespa gue mah jadi waktu terus tuh. Ya, nggak pernah dipakai. Jarang dipakai, pernah. Ya. Tapi saya juga begitu sih, Cing. Semua mobil, motor saya nggak ada yang nyampe kilometernya. Waktu duluan. Waktu duluan selalu. Saya Brio 10 tahun, 70.000 kilometernya. Brio lu 10 tahun? Iya. Dari 2015. April 2015. Iya hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun, 70.000 kilometernya Brio itu. Setahun 7.000 doang. Iya. Iya kali kalau dia rata-rata. Iya. Itu doang. Jadi selalu waktunya yang nyampe, kilometernya enggak. Lo gitu. Brio lo masih kayak yang dulu nggak? Udah ada perubahan lagi nggak? Nggak ada sih. Ya udah kayak gitu aja terus. Ya. Cuman jauh lebih enak. Karena bannya. Ya maksudnya yang Cing Abdel naik waktu itu tuh ya sama, cuman jauh lebih enak karena saya bawa ke Domo. Ya nggak apa-apa lah ini. Memang pengalaman saya Bagus di bagus Domo. di Domo. Oke. Di tune up ulang, di ini ulang bagus. Iya. Waktu itu gue kemana sih naik mobil lo, Dur? Dulu banget kita Iya. makannya 8 Surabaya itu loh, Cing. Bulan puasa. Cing Abdel makan mie. Di mana? Di depan 8 Surabaya. Masih rumah sono ya? Masih rumah Tidak, sono? rumah sini. Rumah sini. Rumah sini, terus malam-malam, bulan puasa. Cing Abdel ngajak makan, terus dia bilang, oh ayo kita makan 8 Surabaya yuk. Kita ke sana udah habis. Terus akhirnya Cing Abdel bilang, ini di sebelahnya juga enak kok, mie atau apa gitu. Terus Indomie. kita makan. Iya. Indomie. Iya, terus kita makan di situ. Ya pasti enak lah Indomie. Terus kita makan di situ. Bulan puasa pokoknya. Saya ingat banget karena waktu kita lewat di Palapa orang lagi tadarus. Oh. Iya. Bukan di sono ya? Gue ngerasa di sono dah. Enggak, di sini. Gue ngerasa Di di sini. sono naik ininya. Naik mobilnya gue inget nih. Naik mobilnya gue sini. inget di sono. Di Lalapan Surabaya atau yang bubur Palapa depan ya? Pagi dong. Enggak, bukan bubur Palapanya, malam-malamnya. Malah ada orang jual mie nggak di situ malam-malam? Ada. Nah, itu berarti di situ, bukan di Ayam Surabaya. Bukan di Keramas Surabaya, bukan. Iya di situ juga Surabaya juga. Ya samping itu ya. Iya, samping Palapa. Samping Palapa ada Surabaya juga. Apa nama pecel lele gitu-gituan ya. Iya ikan-ikanan ya di situ. Sama. Cabang. Beda. Tapi itu udah ada Surabaya gitu. Oh, Udah tapi- ditulis. Kayaknya lebih enak ayam Keramas Surabaya yang di jalan. Tapi gue di sana deh perasaan di Dur. Enggak. Naiknya di sana gue inget gue masuk Enggak. masuk got dulu terus naik tuh. Berarti Enggak. pernah kali di sana naik doang. Gitu ya. Nyobain ya. Ya, mungkin. Mungkin ya. Ini, saya ingat banget rumah ini. Orang kita tuh makan ada boy. Barang boy. Barang. Boy. Iya. Boy mereka pakai motor. Saya sama Cing Abdel karena Cing Abdel itu mobil dua-duanya lagi keluar apa gimana atau apa gitu saya lupa dah. Kok bisa dua-duanya keluar gue di sini? Enggak, atau mungkin karena kita ke depan terus motornya udah penuh apa gimana gitu dah. Pada waktu itu ya. Nah itu. Tapi gue pernah loh dua-duanya. Gue jadi numpang orang gue pernah. Waktu abis show itu Dur. Show 5 sama. Masa gue pulang numpang Gilbas jadinya. Padahal gue bawa mobil 2 Dur. Satu dipakai Teria. Iya jadi Satunya lagi. dipakai temennya Ria. Salah, lucu juga. salah miskom. Jadi begitu mau pulang nih. Gimana sih ceritanya ya? Jadi kan bawa mobil 2 nih. Mobil 2. Yang satu isinya siapa sih? Ini kita berangkat saat ke sana. Tapi temennya Ria tidak bareng di sini, ya kan? Iya, besok ke sana. Udah ketemu di sana, Ya. temennya Ria. Mau pulang nih,
mau pulang. Nah, dia mau nganterin temennya Ria. Ria pengen nganterin temennya Ria. Oke. Terus dia naik tuh wuling. Siapa? Temennya Ria 2 orang. Oke. Paliset, Tim. Hah? Paliset, naik paliset. Naik paliset. Iya, Omis jalan duluan pulang paliset. Iya pokoknya satu mobil deh. Terus Ria mau pulang nih, mau bareng nggak, muat nggak ini. Tapi gue nggak pikir ya bahwa yang satu udah jalan, gitu. Ya udah pulang aja. Apa namanya? Gimana sih Man? Karya aku pakai wuling ya gitu ngomongnya. Gitu. Iya, karena kan ya udah gitu kan Cing naik palisade kan. Iya. Aku pulang naik wulingnya ya udah gitu. Ntar Dikirain untuk keran gitu. gue bilang, ntar gue gampang. Maksud gue, kalau gue nggak muat, salah satu dari Ocit ini sama ini bisa numpang di mobil yang lain, gitu. Gue bilang, ntar gue gampang. Maksudnya Ria, ya udah dipakai dua-duanya. Dia pulang jadinya. Yang satu nganter temennya, yang satu pulang ke sini. Gue turun ke bawah nih. Si Ocit juga pada nggak tahu. Ocit malah pada nggak tahu kalau maksudnya kayak begitu. Jadi gitar belum dimasukin. Pulang nih turun ke bawah, bawa gitar si Ocit kayak gitu. Lah, mobil mana ya? Gue bilang gitu. Udah cabut dua-duanya. Dah, gue sama siapa? Gue bilang gitu. Ya nggak ada, katanya itu dah. Jadi numpang gue sama Gilbas. Dah. Lah terus gitar-gitarnya? Iya, numpang di Gilbas jadinya. Gilbas Gimana antar sih? ke sini. Gilbas antar ke sini dah. Gue bilang kocak kayak ini. Kayak ini show gue dah. Malah gue yang pulang sendiri. Ya salah ini. Salah komunikasi. Salah komunikasi. Ditelepon Yus di mana? Katanya si Ocit atau siapa gitu. Udah di rumah. Gue baru pulang. Oh jadi Bang Yus abis ngantar temennya Karya langsung balik ke sini? Langsung balik. Hmm. Gue bilang si Yus mana kok? Mamat udah di situ di ini segala macam karena memang udah terakhir. Kagak ada, gue pulangnya bareng numpang jadinya dah. Gak apa-apa, pengalaman 5 sama. Jadi lo kapan ikut 5 sama? Surabaya yuk tanggal 8 yuk. 8 apa? Februari. Saya itu keisi Cing. Jadi 1 Februari saya Ternate. Teman-teman Palu juga minta akhirnya tanggal 7 ya. Minggu depannya itu. Ternate. Iya. Tanggal 8 Februari itu saya Ternate, saya Palu. Jadi saya nggak ada liburnya. Minggu depannya langsung Jakarta. Wis. Nggak ada liburnya. Gak apa-apa, saya 2025 emang pengen ini Atomic Habits. Jadi yang kecil-kecil, dampaknya kecil-kecil. memang tidak ada sekarang. Tidak sekarang. Lo juga belum tahu dampaknya akan seperti apa nanti. Ya. 2 atau 3 tahun mendatang. Ya, makanya saya Tapi lo kemudian tabung dari sekarang aja lah nih perubahan-perubahan itu. Perubahan-perubahan itu mulai lebih rajin. Makanya hal yang selalu dibilang Bang Panji untuk hidupin YouTube sendiri, saya coba deh. Ini mah udah dari kapan ya YouTube sendiri, waktu kita ngabdu Ramadan juga Betul, udah betul. Dari dulu beliau selalu ngomong. Cuman saya masih kayak nanti dulu. Terus saya ngerasa kayak ya udah deh sekarang deh. Gitu. Jadi gua apa ya Atomic Habit tanda ya? tanya mau jalan. Kemarin sama Habib Jafar. Bukan, itu tayangan lama. Oh itu tayangan lama. Mulai syuting lusa, Cing. Sama siapa? Ustadz Nurudin, insya Allah. Ustadz Nurudin. Yang ini Guru Gembul. debat Guru Gembul. Betul. Beliau yang menulis buku ilmu mantik. Nah, itu sama. Sari UMKM mana nih, Sari UMKM? Seru MKM belum saya edit karena Sabtu Minggu itu agak percuma. Karena? Bukan apa ya? Karena ketiban sama terima kasih saya pasti. Oh. Saya upload terima kasih itu sampai Titik-titik. titik-titik. Itu nanti promo UMKM-nya tidak efektif. Jadi nanti. Tapi saya sudah catat. Saya mulai dari Rabu kemarin belum posting. Jadi saya ada utang kan 1 hari 1. Nanti saya lunasin itu. Selalu saya catat kok. Sudah saya catat. Insya Allah saya tag. Saya ini edit kontras apa. Pokoknya udah nggak ada waktu istirahat dulu. Istirahat kita nanti di akhirat.
Masya Allah. Dunia ini adalah tempat kita bersusah payah Persinggahan ya. Iya, mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, berbuat baik. Masya Allah. Memang capek ya, memang capek. Ini bukan tempat istirahat. Ini tempat untuk mencari amal sebanyak-banyaknya. Modal. Iya, istirahat nanti di akhirat, di dalam kubur kita istirahat lama itu. Masya Allah. Iya, kalau kita nggak disiksa ya. Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan sih enggak. Iya. Nah, begitu, Cing. Gua belum ada nih perubahan nih. Jadi Tapi gue udah jadi newscaster. bagus. Perubahan yang paling tidak ada satu Jadi lah. Singapura kalau mau, maksudnya kalau ini coba aja sehari selembar Ngapain? baca. Baca. Ya, itu buku Atomic Habits deh. Bagus itu buku. Baca kali ya yang gue ini ya. Iya. Baca gue gampang banget. Nulis lembar sehari ya? Nulis boleh. Kayak Bang Panji itu kan sehari 1 beat. Tapi Nulis diary aja kali ya. boleh. Nulis apa? Apa yang iya sebenarnya daripada malam ke atas ini bengong liatin YouTube. Betul. Gitu. Betul. Nah, tanya si itu si ini ngedit gue ngapain? Iya. Nulis aja. Gue ngapain hari ini gitu ya. Iya, sosmed YouTube tuh memang membuang banyak sekali waktu kita, Cing, sebenarnya. Nah, kita bikin YouTube. Iya, enggak, maksudnya kita nonton, misalkan ada YouTube yang kita suka, misalkan kamar film taruhlah misalkan, kita nonton, udah gitu. Jadi memang ada waktu yang kita ini, tapi kita harus disiplin. Oke, saya nonton ini, sudah, jangan scroll nggak jelas sampai gasar 3 jam ternyata kita itu. Oke, gue mau deh nulis. Jadi Nulis gitu. Tapi gue nulis di sini agak susah, harus ketik emang. Ya, nah terus dibikinnya itu salah satu tipsnya itu, jadi ada 4 tahapnya untuk bikin jadi kebiasaan, jadi habits itu. Oke. Ada 4, saya lupa ininya lah ya. Urutannya. Urutannya. Oke, 4-nya tapi ingat. Tidak, maksudnya 4-4-nya mungkin ada yang saya lupa ya, Iya. cuman ini yang dari yang saya ingat-ingat ya. Oke. Yang pertama, bikin itu gampang, bikin itu jadi gampang. Oke. Jangan bikin jadi susah. Jadi kalau misalnya si Abi bilang, oke, saya tiap hari kayak Bang Panji, tiap hari nulis 1 beat deh, itu menurut saya masih susah. Cing Abi bilang, tiap hari saya nulis deh apa yang saya kerjakan hari ini. Itu susah, Cing. Hah? Mungkin awal-awal Cing Abdul karena masih punya energi mencoba hal baru, bisa terlaksana. Tapi 2-3 hari berasa itu berat itu. Kenapa berat, Dur? Ya kalau misalnya lagi nggak ngapa-ngapain, gue hari ini nggak ngapa-ngapain. Iya, tapi kalau membuat hal yang secara kuantitas gitu, Iya. terlalu banyak, itu nanti agak berat Oke. ke depannya. Jadi bikin caranya? mudah. Caranya? Bikin mudah itu. Kalau gue nulis ya, kalau ini kasusnya gue pengen nulis. Ya. Gimana caranya supaya mudah? Bikin mudah, ada aturan namanya 2 menit. Oke. Aturan 2 menit. Jadi untuk bikin jadi habits, mulai aja dulu 2 menit. 2 menit tapi terus. Jadi kayak Cing April bikin kayak gini. Tiap hari saya nulis 2 menit itu akan lebih mudah otak kita menerima dengan tiap hari saya nulis diary. Kegiatan, ya. Itu agak lebih sulit tuh dengan tiap hari saya nulis 2 menit. 2 menit lah. Nah, itu tuh 2 menit mah cepet banget, Dur. betul. Nah, tapi itu adalah Atomic Habit. Atomic Habits. Jadi itu tuh awal. Jadi otak tuh ngerasa kayak gampang, 2 menit doang, 2 menit. Tapi begitu Cing Abdul duduk 2 menit, pasti kayak keterusan kan. Nah, itu. Jadi dari 2 menit itu bisa menyebabkan kita akan menulis yang lebih banyak sebenarnya. Tapi jangan bebankan otak kita dengan kita menulis banyak. Bilang aja ke otak kita bahwa kita tuh luangkan waktu 2 menit. Contoh misalkan orang yang mau lari pagi, yang pengen tiap hari lari pagi, dia bikin adalah bukan kayak tiap hari saya mau lari pagi, bukan. Tiap hari saya pakai sepatu lari Dengan dia duduk pakai sepatu lari jadi lari. Tiap hari. Gue sih ada niat siapa ya, gue mau jalan Males pakai sepatu. Nah itu udah Mau udah pakai sepatu? susah. Males banget ada sepatu. Udah susah. Ada penari, jadi dia kasih contoh. Ada salah satu koreografer terkenal lah, tahun berapa gitu ya.
Dia tuh tiap hari bangun jam 5, pesen taksi, kemudian pergi ke sanggar tari gitu, dia latihan selama 2 jam tiap hari. Dia kemudian jadi salah satu yang terbaik koreografer terkenal yang tarian Luar negeri ini. Gubahannya dia itu diundang di berbagai macam negara. Messi-nya inilah, Messi dan Ronaldo-nya tari lah dia ini. Ketika diwawancara sama penulis Atomic Habits ini, bagaimana habit kamu bisa latihan tiap hari itu? Terus dia bilang, bukan, habit saya itu bukan latihan. Habit saya itu nyetop taksi. Jadi ketika tiap hari dia bangun nyetop taksi itu yang membuat dia ke sanggar tari. Kalau dia lagi malas, dia nyetop, muter, balik lagi ke rumahnya. Nggak tahu sih. Tapi Tiduran. dia bilang, semuanya itu bukan latihannya, tapi dari negara saya mengawali itu dengan nyetop taksi. Jadi itu yang akhirnya dia buat aturan 2 menit itu. Jadi jangan bebankan otak kita dengan, wah tiap hari saya angkat barbel 40 kali Jangan. Itu nanti kita mau lakukan ya, mesti setelah hari kelima kita kayak, aduh angkat barbel 40 kali lagi. Jangan. Mulai aja dengan, tiap hari saya angkat barbel sekali Ini kayak Otak udah ngerasa ringan kan. Tapi begitu kita angkat 1 kali kan, nggak mungkin 1 kali kita taruh dong. Angkat 1 kali kayak, masih bisa nih. Nah, tapi proses mengawali itu tuh yang kita tuh berat. Jadi harus diringankan. waktu gue pengen cari materi untuk show 55. Gue melakukan itu tuh. Tulis aja dulu ya teman, tulis aja apa aja Ya. gitu, bukan di ini. Kan gue nulis tuh, ya ada beberapa tuh tulisannya. Sampai di satu saat gue malas ke atasnya, Dur. Gimana tuh? Nah, artinya Jadi gue nggak ada nih di ini di Jadi- Words ada tulisan gue tentang jangan dibikin Cing Abdel harus nulis tiap hari, tapi tiap hari saya hidupin komputer itu kan mudah tuh. ke atas tuh, males. Iya, hidupin komputer kan harus ke atas, kan komputer ada di atas. Itu kan mudah daripada tiap hari saya harus nulis Nah, tuh nulis harus ke atas itu. Jangan bikin aja. Setiap hari saya naik hidupin komputer Atau setiap hari gue ke atas udah. Emang tiap hari ke atas kan? Maksudnya kalau malam gue mau nulis terus akhirnya malas ke atasnya gitu kan. Yang terjadi sama gue nih. Iya. Malas ke atasnya. Betul, karena Cing Abdel mulai dengan nulis. Kalau gue bilang gue mau nyalain komputer kan tetap ada malas ke atasnya. Rajin ke atas gitu aja. Nah, Gua ke atas Tiap hari gua ke atas gitu. iya. Udah tiap hari gue ke. Jadi dibikin yang mudah. Lalu kemudian Tapi suka serem, Dur. kenapa serem sih? Di jam 1, jam 2 suka serem lagi di sini. Gue kan suka nengok gue, ada gak gitu. Aneh-aneh. Saya sendirian di rumah udah mau 3 minggu aman-aman aja saya. Iya, gue juga aman-aman aja sih. Cuman, gitu. Siapa tuh gitu? Karena kalau malam-malam kan ada bunyi-bunyi yang memang Terdengarnya malam. Betul. terdengarnya malam. Sesuatu yang bunyi apaan tuh kok Ya. bisa bunyi sendiri? Padahal itu juga sebenarnya bunyi aja sendiri. Siang-siang juga dia bunyi. Dia cuman bunyi. Kita nggak dengar. Iya, cuma kita nggak dengar. Nah, Harus di sibuk. malam itu kedengeran dah Betul, tuh. betul. Kedengeran. Wih, ada apaan tuh gitu. Betul. Tapi gue udah tahu. Udah 1 jam. Apa kok? Udah, ya di sini tuh 1 jam. Udah jangan keseringan kali, ntar terlalu lancar. Udah mati ya. Ntar darahnya terlalu lancar, Cing. Kalau keseringan, jadi kayak banjir di dalam, banjir. Kemana-mana Enggak lah, darahnya ntar. 1 jam kan ininya. Iya. Ya itu. Kadang-kadang suka takut sama sesuatu yang sebenarnya ini ya bunyi-bunyi. Karena bunyi-bunyian tuh. Ini bunyi sendiri malam gitu segala macam. Ternyata emang siang juga bunyi sebenarnya. Cuman kita suka nggak ngeh berpadu sama bunyi-bunyian yang lain gitu. Pintu ini juga suka bunyi sendiri nih. Ya, Waktu itu ya. siang pun dia sebenarnya bisa bunyi, Iya, cuman sampai kita gue pernah perhatiin juga tuh akhirnya tuh harus malam, kok bunyi sendiri nih gitu. Nah, gue tuh pas siang gue melakukan Ngecek. penelitian, gue ngecek gue ini.
Oh iya bunyi juga gitu. Kalau malam ya ada aja awalnya Dur. Lucu juga. Hah? Lucu juga kepikir nggak bayangin Cing Abdel ketakutan pintu bunyi malam-malam. Iya bunyi krak krak gitu. Kedorong-dorong angin. Kalau sekarang udah enggak nih. Dulu bisa kedorong angin ini. Iya karena ini Pintu udah ini. panelku yang Iya. bikin. Iya benar. Panelku yo ilah. Enak gitu banget ya. Kemarin ini masih bisa bunyi sendiri. Belakang belum ya panelku ya? Belum. Ya mungkin panelku mau biar sama biar ada garis-garisnya gitu. Ya. Boleh panelku. Kayak bunyi ini Dur. Di luar nih Dur. Dulu waktu awal-awal nih gue malam tuh gitu Dur. Angin ya? Angin. Kayak angin ribut gitu Dur. Di luar tuh ternyata kalau siang juga bunyi. Cuman karena terlalu banyak orang aktivitas. Aktivitas. Jadi bunyinya Kalau malam itu Dur, tiba-tiba apaan tuh gitu. Awal-awal tuh di sini. Mana awal-awal di sini kan masih ada Iman ceritanya setan mulu Dur. Si Iman dia di tangga lagi duduk aja katanya si kuntilanaknya di tangga dikejar katanya. Malah Iman yang kabur sekarang. ternyata dia setan. Bang Iman. Iya. Nah, kemudian setelah itu bikin itu mengasihkan, memuaskan. Jadi harus ada rasa bukan excited. harus ada, iya, bukan. Tapi munculin rasa terpuaskan. Dengan melakukan itu. Betul, sehingga ketagihan kita pengen ngulang gitu. Atau karena dia bilang gini, manusia itu sebenarnya kita itu bentuk purbanya kita, kan kita ini dunianya doang yang berubah. Otak-otaknya manusia mah dari zaman purba itu ya sama aja. Manusia itu sebenarnya otaknya itu pengen dapat ganjaran langsung. Instan. Kayak makanan nggak ada, berburu langsung dapat makanan. Makanan nggak ada, langsung petik buah, potong pohon sagu atau apa, langsung dapat makanan. Nggak ada tuh yang manusia dasarnya kayak hewan gitu yang ganjarannya itu langsung. Nah, tapi kemudian ditemukan teknologi pertanian segala macam, manusia belajar untuk namanya ganjaran yang tertunda. Ganjaran Prabowo. Oh, terus saja. Ganjaran Prabowo. Ganjaran Pranowo bagus. Manusia mulai belajar untuk ganjaran yang ditunda. Karena panen itu kan butuh waktu. Tanam dulu, tapi otak tahu bahwa ini 3 bulan lagi baru kita bisa panen. 3 bulan lagi baru kita ada makanan apa gitu. Nah, begitu terus, akhirnya kemudian kita itu mulai kita sekolah. Oke, apa? Memang bukan ganjaran langsung itu. Nanti gunanya tuh nanti kalau kamu di dunia kerja, di dunia ini kamu nggak bego-bego banget, tahu logika, tahu ini. Itu kan ganjarannya tertunda, ganjaran tunda. Nah, dia kemudian menyarankan untuk cari ganjaran langsungnya dari apa yang kita lakukan. Contoh misalkan kayak sikat gigi tuh. Nggak usah deh, nulis aja deh. Ayo nulis langsung pakai kasus gua aja. Contoh, enggak, ini baru nanti kita menulis. Sikat gigi misalkan. Seger jadinya. Seger. Kayak kumur-kumur pakai listerin. Ya, jadi itu seger. pasta gigi itu dulu katanya awal mula itu nggak laku. Tapi begitu dibikin rasa rasa segarnya itu, akhirnya orang tahu oh saya kalau habis sikat gigi, rasa kesegaran ini, padahal itu nggak ngaruh sama proses kesehatan membersihkan ya. giginya itu nggak ngaruh itu, tapi itu rasa yang diberikan sama produsen untuk bikin kita gua habis sikat gigi nih, berasa gitu. Nah, nulis, Cing Abdel harus cari ganjarannya yang kayak begitu. Seger. Bukan keyboardnya dikasih min. Iya. Bukan. Seger nih habis nulis. Bukan. Apa dong? Contoh misalkan, habis nulis apa yang bikin puas? Baca lagi. Baca deh tuh habis tulisannya tuh. Siapa tahu, ternyata bisa ya gitu. Seneng gitu, bisa nggak?
Jadi nulis juga, baca juga. Contoh aja ya. Nggak tahu ini berlaku untuk saya kan nggak tahu juga ya, kita kan mencari masing-masing. Iya. Misalkan Cing Abdel tuh suka banget dengar lagu misalkan. Nah tapi Cing Abdel bikin bahwa saya dengar lagu pas nulis aja. Jadi ketika nulis itu Cing Abdel tahu bahwa saya dengar lagu nih. Ada rasa itunya. Jadi ngejarnya itu, misalkan, atau ngopi tapi ngopi pas nulis saja. Nah jadinya begitu. Nah itu bunyi itu. Ya itu memang ada orang Ada buka. orang, Bang Dion mau buka itu, bukan angin itu mah. Malam juga ngopi, udah nggak ada yang bikinin, Dur. Mbak Mar udah tidur. Udah tidur udah. Malam. Cing Abdel ini malam jam berapa nih? Jam malam jam 12 jam. Ya itu mah nggak usah nulis, tidur. Iya kan, Tidur. menggunakan waktu-waktu yang memang yang gua nggak, emang lo mau paksain kayak gimana gua nggak bakal tidur itu, Dur. Oh iya, kan udah pakai Nah ini, itu laser. pakai ini coba. Iya, jadi Cing Abdel nulisnya itu, kalau saya itu, saya menghindari nulis malam, Cing. Saya mending tidur. Saya nulisnya abis subuh, enak gitu. Abis subuh dengan kopi pagi itu ya. Kopi pagi nulis, tapi ya itu baru satu kalimat rasa berak. Ya, Terus oke. tiba-tiba di kamar mandi 2 jam. Ya, lama ya denger podcast. Ya. Tapi ya oke, nggak apa-apa. Dia mulai gitu. Atomic Habits. Itu adalah habit-habit yang saya jujur, Cing, saya baca Atomic Habits itu ya. Saya ngerasa kayak, ya Allah, saya itu kemana aja ya. Ini Allah, kemudian Rasulullah SAW ngajarin kita sudah lama ini ada di agama, cuman kita kayak Lalai aja gitu ya. Lalai aja gitu. Atomic Habits itu sebenarnya ya itu yang kayak apa hadis yang terkenal yang kamu kalau sama dengan waktu kemarin rugi, kamu kalau lebih jelek dari yang kemarin kamu celaka. Kamu harus itu tuh sebenarnya Allah, dan Allah tuh kan suka yang bukan yang langsung tapi yang maksudnya bukan yang gede-gede. Allah tuh suka yang sedikit-sedikit tapi istiqomah. Nah yang gitu-gitu tuh ternyata, nah itu Atomic Habits kayak gitu tuh, kayak gitu kurang lebih. Jadi kayak saya mikir kayak ya ampun, ini nih hikmahnya Islam yang akhirnya kita dapatnya itu dari orang lain gitu, karena sayanya juga tidak pernah memikirkan ini secara itu gitu, kayak oh bener ya. Oke, gue nulis Ya. nulis apa tapi? Kayak contoh misalkan Maksudnya supaya nulisnya juga nggak harus mikir, Dur. Mikirnya cuma hanya mengingat, menulis apa yang terjadi aja. yang terjadi aja. Betul, Jadi nggak betul. usah ngarang-ngarang Nggak usah kata, mikir, betul. nggak usah mikir ini segala macam. Benar, Ingat aja. benar. Gue bangun ngapain, pergi ke sini atau masukin sama rasa yang gue rasakan di saat itu. Benar. Misalnya gue lagi sebenarnya gue tadi pagi mau makan bubur sih, tapi ke tempat buburnya males banget gitu. Ya gitu-gitu aja ya. Betul gitu aja. Persis itu yang dilakukan Raditya Dika. Raditya Dika itu setiap hari dia ngantar anaknya ke sekolah. Dia kan punya waktu 2 jam apa 3 jam gitu untuk anaknya pulang lagi, pulang dari sekolah. Nah, waktu 2 jam 3 jam itu kerjanya dia adalah dia menulis apa yang terjadi aja, yang kemarin, apa yang dia rasakan, dia tulis. Entah itu jadi beat atau apa enggak ya, dia nggak mikir itu lucu apa enggak, pokoknya dia tulis saja. Raditya Dika itu tiap hari itu kayak begitu. Nah makanya saya bilang kalau kayak punyanya Bang Panji, 1 hari 1 beat itu susah. Dia mikir ya. Itu mikir, Iya. karena harus ada premis, set up, punchline. Iya. Itu susah. Tapi kalau kita menulis perasaan kita, ibarat kayak diary, itu jauh lebih mudah. Mencret dong. Saya nggak mikir lagi ke situ. Nah gitu sih. Iya. Itu Atomic Habits sih. Atomic Habits. Iya. Seru. Kalau gue sedang menata apa namanya? Hati. Menata hati, mungkin menata
Kan gue tuh di acara Kompas tuh depannya gue nyanyi. Ya. Di depannya gue nyanyi, lagu-lagunya lagu-lagu baru gitu. Di awal-awal tuh gue sempet, gue kan bukan penyanyi, gue bukan musisi, ini ngeribetin nih gitu. Nah gue tuh sekarang sedang menata hati, orang aja percaya gue bisa, kenapa gue harus menyangkal kalau gue bisa sih gitu. Paling tidak gue supaya Membuka diri. betul. Bagus. Self acceptance. Self Penerimaan pada diri sendiri. ya, maksudnya bego banget sih lo, Del, pakai ngeluh orang lain aja percaya tuh lo bisa gitu. Ya. Kenapa gue yang punya kemampuan kok jadi ragu-ragu sendiri, gue bisa apa enggak Dan gitu. jarang banget, Cing. Orang di umurnya Cing Abdel ya, 55 ya. Umur lagi. Kemudian mau membuka diri itu jarang. Saya Cing Abdel bukan orang pertama yang saya temuin. Beberapa orang tua tuh juga membuka diri. Tapi memang tidak banyak. Makanya kalau Cing Abdel mau membuka diri begitu sih keren sih. Bukan hal yang baru-baru banget, tapi menantang lah. Iya. Karena Cing Abdel belum pernah kan sebelum ini kan? Iya. Kayak rutin banget untuk menyanyikan lagu-lagu yang bahkan Cing Abdel nggak tahu lagunya. Iya. Cing Abdel harus ngulik, harus Iya. belajar. Iya. Nah itu Cing Abdel membuka diri banget. Itu bagus. Iya. Atomic Habits. Ganjaran langsungnya mungkin kepuasan setelah bisa. Setelah bisa bawa di hari itu ya. Iya. Tapi nanti ganjaran tertundanya itu Musikalitas gue tinggi. 2-3 tahun kemudian Cing Abdel Hati-hati lah. aja nih. Dewa, hati-hati. Hati-hati Ahmad Dhani. Ahmad Dhani, Piwi Gaskin. Kemarin gue bawain lagu Piwi Gaskin, coba. Saya aja nggak tahu lagu Piwi. Piwi Gaskin, lagu GAC, Citra Skolastika tuh. Keren. Teman-teman hati-hati, penyanyi-penyanyi kafe hati-hati ya. Hati-hati. Gitu. Hati-hati. Habis ini Cing Abdel perbendaharaan lagunya udah makin banyak. Iya. Keren. Nah gitu. Udah sejam belum? Sudah. Ya. Kasihan Ope udah datang. Kasihan Udah datang emang? Dia agak telat. Udah jam 3 lebih 9. Agak telat kata setengah 4-an jam 4. Oke, baiklah teman-teman. Sampai berjumpa Ini udah di datang. Bari. Bari jam 4. Oh, Kan jam kami 4. jam 4. Ya siapa tahu udah datang. Langsung berbaur aja lo. Oh ya, ntar deh. Ya udah. Pokoknya teman-teman sampai berjumpa lagi di ngabrol-ngabrol selanjutnya. Kemudian Sama-sama kita melakukan Atomic Habit deh. Atomic Habits. Jadi beberapa episode ke depan kita Ya. saling cerita di komen. Di komen-komen yang sudah melakukan Atomic Habit apa aja perubahan yang dirasa. Ya. Mungkin ya. Ya. Ayo sama-sama lah. Ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang mau habitsnya mau membaca sehari selembar aja. Jadi dibikin jangan selembar, sehalaman aja. Sehari 1 halaman. Jadi sehari 1 halaman. Jadi bikin yang mudah aja. Ya. 1 hari 1 halaman. Tapi nanti teman-teman ketika baca 1 halaman, itu pasti ntar keterusan jadi 2 halaman, 3 halaman. Tapi gak usah bikin aja 1 halaman. Ya. Nah itu teman-teman bisa baca buku Atomic Habits, itu bagus untuk biar kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari. Begitu, sampai berjumpa di ngabrol-ngabrol selanjutnya. Saya Abdul Arsyad pamit, Cing Abdel juga pamit. Salam satu panas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.